Hai semua, hari ini aku akan menganalisa Bitcoin untuk hari Senin tanggal 1 Desember. Sekarang mari kita mulai dari time frame monthly. Dan kebetulan sekali hari ini juga adalah terbukanya candle dari monthly dan juga weekly. Karena hari ini adalah tanggal 1 Desember dan juga merupakan hari Senin. Jadi, mari kita mulai. Untuk time frame monthly bisa kita lihat kita memiliki candle yang baru saja close dengan closure break low dan kalau kita lihat OPEC-nya, itu adalah di area B yang menguatkan bahwa untuk bulan ini, di bulan Desember atau akhir tahun 2025, kemungkinannya Bitcoin akan melanjutkan penurunannya ke bawah dengan kita akan membuat wick terlebih dahulu ke atas dan sweep lalu kemudian menargetkan at least previous monthly low atau di sini ada swing low monthly di sekitar area 74.000. Dan kalau kita lihat di area ini ada fair value gap yang sudah di disrespect, yang dia juga align dengan equilibrium. Jadi kemungkinannya bisa saja harga di bulan ini akan naik at least di sini sampai ke area equilibrium yang merupakan juga inverse fair value gap di sini sebelum kemudian turun ke bawah. Itu adalah analisaku di time frame monthly kurang lebihnya. Jadi aku akan menandai terlebih dahulu untuk area previous monthly low dan juga sorry, tadi itu adalah previous monthly high dan juga previous monthly low di sini. Karena ini menjadi key level yang bisa kita jadikan target. Oke, untuk inverse fair value gap akan aku hapus. Lalu kita akan turun ke time frame weekly. Oke, untuk time frame weekly kita bisa lihat closure kita di minggu kemarin adalah inside bar yang menjadikan minggu ini mungkin harus agak berhati-hati karena memang ketika inside bar itu pergerakan market kurang bisa ditebak. Dan kalau kita lihat ya, untuk key level terdekatnya, di atas ini ada bearish fair value gap. Bentar, akan aku tandai. Oke, ini adalah bearish fair value gap dari weekly. Dan kalau kita lihat apakah di bawah ada lagi, juga belum ada ya selain swing low tadi. Jadi kemungkinannya harga bisa saja tadi ya, seperti aku bilang di time frame monthly, dia akan naik dulu, lalu dia swing high atau previous weekly high, kemudian turun ke bawah, atau bahkan bisa saja sampai ke fair value gap. Kita belum tahu ya, jadi kita hanya akan trading nanti melihat eh, price action yang dilakukan oleh Bitcoin. Dan di sini aku akan menandai previous weekly low dan previous weekly high. Oke, kurang lebih itu untuk time frame weekly, belum terlalu jelas. Kita akan turun ke time frame daily. Ya, ini untuk daily dan bisa kita lihat sebelumnya kemarin di hari Minggu kita sweep previous daily high di sini dan closure di dalam range yang merupakan tanda bahwa di hari ini kita akan menargetkan previous daily low yang kebetulan saja baru saja itu dilakukan, bahkan cukup jauh ya. Kita open lalu langsung turun ke bawah. Kalau kita lihat ada di sini bearish fair value gap, bullish ya untuk yang bullish yang juga baru saja tertag. Akan aku beri tanda. Jadi untuk hari ini, hari Senin, ini harus berhati-hati karena kalau aku pribadi ketika target terdekat yaitu PDH atau PDL sudah terkena, itu akan berhati-hati. Jadi potensi trading yang memungkinkan adalah kalau dia reject dan naik ke atas, atau dia kembali ke dalam range dan di sini ada entry confirmation untuk turun kembali. Jadi kurang lebih itu untuk analisaku di pagi ini. Di time frame daily, mari kita turun ke time frame 4H dan 1H untuk melakukan analisa kembali. Ya, belum begitu jelas, belum ada key level yang signifikan. Kecuali nanti 4H kita akan close seperti ini dan membentuk bearish fair value gap. Mungkin kita bisa trading saat dia retest di sini. Mari kita turun lagi ke time frame 1H. 1H juga sama kondisinya dengan 4H. Jadi untuk hari Senin ini kemungkinan aku hanya akan melihat dulu dan trading ketika memang benar-benar ada setup. Jadi kalau di Bitcoin bisa kalian lihat ya, untuk bulan November kemarin aku surplus dengan kisaran kurang lebih 100% profit dari beberapa trading yang aku lakukan. Dan memang di 2 minggu terakhir aku tidak begitu banyak melakukan trading karena yang pertama dari segi fisik aku sedang mengalami sakit flu
Dan aku pribadi tidak melakukan trading saat tidak dalam kondisi yang prima dalam hal fisik ataupun mindset. Jadi ya begitulah dan di minggu kemarin karena kebetulan juga kita lihat tadi ya di time frame weekly Bitcoin sedang mengalami yang namanya konsolidasi yang membuat kurang ada conviction kuat untukku melakukan trading. Jadi trading bagiku tidak harus dilakukan setiap hari, yang jelas harus sesuai rule, disiplin, sabar, dan juga kita juga harus tahu kapan memang kondisi kita oke untuk mengambil trade sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat. Kurang lebih itu untuk analisaku hari ini. Jadi cukup singkat, tapi ini adalah updateku untuk bulan ini. Semoga bermanfaat dan aku akan post video kembali saat melakukan trading dan juga post video-video lain terkait dengan mindset dan juga belajar trading. Terima kasih semua dan see you di next video.